Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 2 terkait dari lab session 9.3.4 paket tracer Data Center Exploration. Nah, teman-teman, ya di sini itu kita ada 3 part ya dari data center ini sendiri, dimana lab 9.3.4 data center exploration ini merupakan sebuah simulasi yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep dasar dari data center dan cara pengelolaannya dari sisi jaringan komputer. Nah, pada lab ini penggunaan itu tidak dituntut untuk membangun jaringan dari nol, melainkan mengamati, memahami, dan menjelaskan ya di sini saya bagaimana sebuah data center dirancang agar dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal. Nah, data center sendiri dapat diartikan sebagai tempat terpusat yang berisi perangkat jaringan dan server ya, yang digunakan. Bentar, kita masuk ya di sini. Ya. Ini ada adanya dimana jadi untuk menyimpan data, memproses informasi, dan menyediakan layanan bagi sebuah organisasi. Karena perannya sangat penting ya pastinya. Nah, data center ini harus dirancang dengan struktur yang rapi dan memiliki cadangan atau redundansi agar layanan itu tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Di bagian pertama di sini teman-teman, kita tuh mengenal karakteristik data center lebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, pada bagian pertama lab ini ya, pada bagian lab pertama ini kita itu mengamati kondisi data center yang sudah ada. Nah, di sini itu terdapat 2 data center yang berada di lokasi berbeda serta 1 kantor cabang. Nah, kita itu di sini diminta memperhatikan bagaimana perangkat-perangkat tersebut terhubung secara fisik, seperti hubungan antara kantor cabang dengan data center serta hubungan antar data center itu sendiri. Nah, selain itu lab ini juga menunjukkan bahwa perangkat di dalam data center itu disusun ke dalam rak. Nah, seperti ini ya raknya. Rak secara teratur. Nah, setiap rak ini memiliki switch dan server dengan susunan hampir sama. Hal ini dilakukan agar kita itu pengelolaan perangkatnya menjadi lebih mudah ya, terutama jika sudah saat terjadi gangguan atau perlu dilakukan penambahan perangkat baru. Nah, seperti ini ya rak-rakannya. Di sini juga kita ada penamaan dan alamat IP perangkat. Lab ini juga menekankan pentingnya penamaan perangkat dan pengalamatan IP yang teratur. Jadi setiap perangkat itu diberi nama yang menunjukkan lokasi dan fungsinya, misalnya nama data center, nomor rak, terus juga nomor server. Nah, dengan cara ini administrator jaringan itu dapat dengan cepat mengetahui di mana nih posisi perangkat tersebut berada hanya dari namanya saja. Jadi lebih gampang lah gitu ya. Penggunaan skema alamat IP yang konsisten juga membantu
dalam mempermudah konfigurasi dan troubleshooting. Jadi jika data center semakin besar kan, semakin sistem itu penamaan dan addressing yang rapi akan sangat membantu dalam pengelolaan jaringan. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ada kerusakan, jadi kita tidak perlu repot ya. Dia bisa kita lihat dari penamaan tadi secara rapi dan urut. Nah, redundansi pada layer 2 switch pada bagian ini, lab itu menjelaskan bahwa data center tidak boleh bergantung pada satu jalur koneksi saja. Nah, oleh karena itu digunakan teknologi yang menggabungkan beberapa kabel jaringan menjadi satu jalur logis yang disebut Ether channel. Nah, dengan Ether channel yang pertama bandwidth jaringan menjadi lebih besar. Kedua, jika salah satu kabel putus, koneksi itu tetap berjalan melalui kabel lain. Tujuan utama penggunaan teknologi ini adalah untuk menjaga kestabilan jaringan dan mencegah terputusnya layanan di dalam data center. Nah, redundansi pada layer 3 atau router ya. Selain pada switch, redundansi juga diterapkan pada router. Dalam lab ini digunakan teknologi redundancy gateway, di mana terdapat router utama dan router cadangan. Jika router utama mengalami gangguan, router cadangan akan otomatis menggantikannya tanpa disadari oleh pengguna atau server. Dengan cara ini, perangkat di dalam data center itu tetap bisa berkomunikasi ke jaringan lain tanpa gangguan. Nah, pada bagian 2, di sini saya menjawab dulu ya pada pertanyaan step pertama ini. Di sini bagaimana data center 1 terhubung ke data center 2? Jawabannya data center 1 dan data center 2 itu terhubung melalui tautan fiber redundant yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi router DC1A ya, DC1A terhubung ke router DC2A dan router DC1B terhubung ke router DC2B. Lalu di sini bagaimana perangkat di pusat data 1 diatur secara fisik? Nah, perangkat diatur dengan cara yang sangat logis ke dalam rak redundant di sini ya, rak sini. Sehingga jika ada rak yang gagal, rak redundant itu dapat mengkompensasinya. Nah, salah satu fitur desain utama dari pusat data adalah standarisasi tata letak peralatan sehingga Anda memiliki fleksibilitas dan tidak dibatasi oleh tata letak peralatan. Lalu yang E, apakah tata letak perangkat pusat data 2 berbeda dengan pusat data 1? Jawabannya tidak ya. Pusat data 2 itu mengikuti prinsip yang sama dengan pusat data 1 untuk tata letak peralatannya. Nah, yang F, bagaimana mengapa organisasi fisik perangkat pusat data itu penting? Nah, tata letak perangkat fisik redundant yang jelas dan konsisten itu membantu fleksibilitas pemecahan masalah dan manajemen pusat data. Desain peralatan yang logis mencegah tata letak peralatan membatasi kegunaan dan efisien pusat data. Di sini langkah 2 kita perancangan pengembangan data center ya. Pada bagian kedua, lab ini berfokus pada perancangan penambahan kapasitas data center. Di sini kita tidak langsung menambah perangkat tetapi merencanakan terlebih dahulu apa saja yang perlu ditambahkan. Hal yang ditekankan adalah bahwa setiap penambahan rak harus yang pertama menggunakan jenis perangkat yang sama, kedua mengikuti pola koneksi yang sudah ada, ketiga tetap menerapkan konsep redundansi. Nah, tujuannya itu adalah agar data center dapat berkembang tanpa mengubah desain utama dan tanpa menyebabkan masalah
pada sistem yang sudah berjalan. Nah, pada bagian 3, teman-teman, sebelum itu saya menjawab dari pertanyaan dari ini ya. Nah, bagaimana perangkat-perangkat tersebut diberi nama di pusat data? Di sini rack itu disingkat menjadi R dan server itu disingkat menjadi S. Ya. Ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, penamaan perangkat di pusat data itu didasarkan pada lokasi fisik dan fungsinya. Bagaimana perangkat-perangkat di pusat data diberi alamat? Pengalamatan perangkat secara logis didasarkan pada lokasi fisik. Misalnya server di rak 1 sampai 4 memiliki nomor rak dan posisi sebagai bagian dari alamat IP, sehingga lokasi server dapat dengan mudah diidentifikasi. Contohnya 172.16.12.1 itu mengidentifikasi server di rak 1. Posisi 2 dan 172.16.241 itu mengidentifikasi server di rak 2 posisi 4. Rak 0 adalah rak serbaguna yang berfungsi sebagai gardu jaringan, sehingga server-server di sana mengikuti skema pengalamatan yang sedikit berbeda untuk mengakomodasi peralatan jaringan yang dibutuhkan. Mengapa penamaan dan pengalamatan perangkat pusat data penting? Nah, yaitu fleksibilitas tadi ya. Pemecahan masalah dan manajemen pusat data ditingkatkan oleh tata letak logis, nama dan alamat perangkat, serta penempatan fisik perangkat. Skema penamaan dan pengalamatan logis memungkinkan pertumbuhan di masa mendatang dan tidak membatasi fleksibilitas pusat data secara berlebih. Lanjut ya, pada bagian 3, penambahan kapasitas data center. Nah, pada bagian terakhir ini lab itu menunjukkan bagaimana rak harus ditambahkan ke dalam data center. Rak tersebut diisi dengan switch dan beberapa server baru yang dikonfigurasi dengan pola yang sama seperti rak sebelumnya. Setiap server itu dihubungkan ke 2 switch berbeda. Hal ini bertujuan jika salah satu switch bermasalah, server masih tetap terhubung ke jaringan. Selain itu, koneksi antar switch rak dan switch utama juga dibuat ganda untuk menjaga kendala jaringan. Ini ya. Ini. Jadi teman-teman, apa sih tujuan dari teknologi ini? Nah, teknologi itu bertujuan memungkinkan beberapa tautan fisik untuk berfungsi bersama sebagai terang logis. Ini menggabungkan bandwidth tautan tetapi juga menyediakan redundansi jika salah satu tautan fisik mengalami kegagalan. Berapa total bandwidth melalui port channel 1? Jawabannya, Ether channel menggabungkan beberapa tautan fisik ke dalam saluran logis. Dalam hal ini, 2 tautan 100 Mbps digabungkan menjadi bundle Ether channel 200 Mbps. Kesimpulannya secara keseluruhan ya, ini tuh bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa data center harus dirancang dengan rapi, terstruktur, dan memiliki cadangan di setiap bagian pentingnya. Nah, lab ini itu mengajarkan pentingnya yang pertama, organisasi perangkat, yang kedua, penamaan dan addressing yang konsisten, ketiga, redundansi jaringan, keempat, perencanaan saat melakukan pengembangan. Saya rasa cukup ya terkait dari lab session 9.3.4. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.